Sungguh akrab Sayyidina Anas bin Malik dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang ada riwayatnya. Bagaimana dengan dialognya beliau dengan Nabi Muhammad yang tidak sampai kepada kita riwayatnya? Azim, azim, azim. Sungguh hebat, hebat, hebat. Bagaimana beliau bisa dekat dengan Nabi, menjadi pelayan Nabi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai ke Madinah. Ibu beliau menggandeng Anas bin Malik, usia beliau 9 tahun. Apa kata ibunya? Khuwaidimuka ya Rasulullah Anas bin Malik. Ini pelayan kecilmu ya Rasulullah, namanya Anas bin Malik. Fada'ullahalah, maka doakan dia ya Rasulullah. Saat itu Nabi Muhammad angkat kedua tangannya, Allahumma akthir malahu wa waladahu wa atil umrahu wa adkhilhul jannah. Ya Allah, banyakkan hartanya, banyakkan anaknya, panjangkan umurnya, masukkan dia di akhirat nanti ke dalam surga. Dapat doa hebat dari Nabi. Apa sebabnya? Beri Nabi Muhammad apa? Pelayanan, servis, pengorbanan, pengabdian. Inilah mudah-mudahan kita yakin semua orang-orang yang berkhidmah dalam acara-acara semacam ini dan berkhidmah kepada para ulama dan berkhidmah untuk menegakkan dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka orang-orang khusus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 1000% Nabi tahu. Tidak mungkin Nabi tidak dapat kabarnya. Mungkin inilah yang termasuk kabar yang paling bisa membahagiakan hati Nabi. Tentu akan didahulukan oleh Allah agar Nabi tahu. Amin ya rabbal alamin. Dapat doa 4. Akhirnya semuanya terjadi. Nabi Muhammad kalau sudah berdoa tak akan pernah Allah tolak. Sampai ketika beliau sudah sangat tua, beliau bercerita kepada orang-orang yang di bawahnya umurnya. Kalian tahu tidak? Dulu saya dapat doa Nabi 4. Panjang umur, banyak anak, banyak harta, dan masuk ke dalam surga. Sekarang anakku 125 orang. Allahu Akbar. Beliau berkata, anakku sekarang 125 orang. Semuanya laki-laki kecuali 2 orang perempuan saja. Doa Nabi. Dan hartaku berlimpah. Bahkan kebun kurma punya kaum Ansar, kaum Muhajirin, 1 tahun 1 kali bisa panen. Kalau kebunku setahun bisa 2 kali. Hartaku numpuk. Aku kaya, anakku banyak, umurku panjang. Beliau meninggal saat usia 99 tahun. Ada yang bilang 102 tahun, ada yang bilang 105 tahun, banyak riwayat. Tinggal yang terakhir. Itulah yang aku tunggu. Apa? Meninggal dan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dapat 4 doa hebat. Kenapa bisa? Berkhidmah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, Allah tak pernah buntu jalan. Allah tak pernah membuat kita tidak memiliki jalan untuk bisa mengabdi lagi kepada Nabi. Ya, Nabi Muhammad tidak ada, tapi peninggalannya masih ada. Ya, Nabi Muhammad tidak ada, tapi para zuriatnya masih ada. Ya, Nabi Muhammad tidak ada, tapi agamanya terus perlu diperjuangkan. Nabi Muhammad benar tidak ada, akan tetapi al ulama warasatul anbiya. Para ulama warisnya para nabi, fakhdumuhum. Ayo kita berkhidmah kepada para ulama, terkhusus mereka gurunya kita, apalagi mereka adalah para zuriatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kiai, para ustadz, para habaib, mereka adalah para penerusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Dan termasuk hal yang tidak boleh kita lupakan, kalau kita bahasa Palembangnya, kalau kita ngiler dengan doa Nabi, ada opsi berikutnya untuk kita dapatkan, dan sepertinya insya Allah sesuai janji Nabi, doanya pun akan sama seperti doa Nabi, yaitu doa kedua orang tua. Dan Nabi berkata, aba'uka tsalas, orang tuamu 3. Yang melahirkanmu orang tua biologis, yang kedua yang mengajarkan kamu para guru,
dan orang yang menikahkanmu kepada putrinya atau kepada putranya mertua. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, du'aul walidi li waladihi ka du'ain nabiyyi li ummatihi. Doa orang tua untuk anaknya sama seperti doa Nabi untuk umatnya. Sallu ala Muhammad. Alhamdulillah, mayoritas orang muda di sini. Sebagian besar ada orang tuanya masih di rumah. Tanyakan ke diri kita, apa pelayanan yang sudah kita beri kepada mereka hari ini, atau kemarin, atau lusa. Tanyakan kepada diri kita. Ambil hati mereka sehingga kita mendapatkan doa yang baik dari mereka. Orang tua Allah. Kata duanya wong tua tuh. Zaman ini di pasar gado-galo, nak apa? Kecuali abah sama umi kata. Semua dijual wong galo. Buka handphone jingok macam-macam ado. Nak model apa? Nak ukuran berapa? Yang mahal ado, yang murah ado, yang KW ado, yang asli ado. Orang tua kata. Jangan sampai kejadian yang setiap hari terjadi kemudian terjadi pada kita. Apa? Penyesalan anak saat orang tuanya meninggal. Setiap hari ada orang tua meninggalkan anak-anaknya. Rato-rato nyesel galo. Ngapo? Cobalah. Dulu saat ibu masih, saat abah masih, aku layani sepenuh hati. Aku layani sekuatnya. Ibadallah, ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Terkhusus masalah ekonomi. Masalah ekonomi. Kadang-kadang ada orang pikir saya saja belum mapan. Istri saya juga ada perlu. Anak saya perlu ini, perlu itu. Ibu kalau ada nyosok baru, la ilaha illallah. Orang yang semacam inilah justru sebenarnya Allah tak makmurkan dia karena dia tidak memakmurkan orang tuanya. Berusahalah makmurkan orang tua itu. Sebisanya Allah akan berkahi kita, kemakmuran akan datang. Ada lagi orang yang sudah ngerasuk dulur aku yang paling tua atau dulur aku yang paling muda sudah nyukupi ibu, sudah nyukupi bapak, sudah lepas tanggung jawab. Alhamdulillah ada dulu si kok ini. La ilaha illallah. Mbak bagian. Mau nanti ketika ibu, ketika abah meninggal yang nyesal cuman kita. Ambil bagian, sudah tercukupi, sudah terpenuhi. Tapi orang tua kita itu adalah emas bagi kita, lebih dari segala-galanya. Ambil hati mereka, mereka akan doakan dengan doa yang indah untuk kita semua. Maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan kita menjadi orang-orang yang beruntung di dunia dan juga beruntung di akhirat. Amin, Allahumma amin. Mungkin hanya ini yang bisa Al-Fakir sampaikan, mengingat sebentar lagi akan disambung dengan penceramah kedua Al-Ustaz Kemas Ali. Mata'anallahu bituli hayatihim syarifah. Amin, Allahumma amin. Wa naqul ahlan wa sahlan bil Habib Abdurrahman bin Muhammad Al-Haddar samihna Habib. Allah yahfadkum wa yar'akum. Hadza ma naqulu lakum wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad. Di tempat besar rezeki tadi. Sallallahu ala Muhammad. Nafsul makan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi walhamdulillahirabbil alamin. Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi yahdurun ma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman, Rabbi zidna ilman, sadaqallahul azim. Al-mukarram al-muhtaramun yang sama-sama kita hormati, para orang tua, guru-guru, para pemuka agama, pemuka masyarakat, para alim, para ulama, para kiai, para habaib, para usatidzah, para guru-guru mulia yang hadir, dan tentunya
tanpa sedikit pun mengurangi rasa takzim dan hormat kami. Namanya tidak bisa kami sebutkan satu persatu, teriring doa. Mudah-mudahan semua orang tua kita, semua guru-guru kita ini disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Panjang umurnya dan insya Allah mudah-mudahan rezekinya diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Terkhusus orang-orang tua kita, Abuya Habib Umar Abdul Aziz bin Abdul Rahman bin Sahab, Habib Muslim, Ami Ali Al bin Hamid yang hadir, semua para orang tua kita yang insya Allah semuanya kita doakan umurnya dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Sahibul Majelis Ziarah Kamangkoci, Abuya Al Habib Muhammad Sukri bin Ali bin Sahab yang langsung meminta saya. Aku tuh agak kaget juga, Habib Sukri minta aku ceramah aja, bener-bener baik. Pokoknya Ustadz Ali diminta ceramah aja, kalau salah Buya tuh tanya ke dulu bener-bener aja. Tidak, anak Ustadz Ali minta ceramah dari mana? Jadi Kamangkoci. Dah acak lagi anak ngomong ke nyawa. Anak jawab, yo, anak datang insya Allah. Anak kalau tidak kualat, anak menolaknya. Dah acak lagi anak ngomong. Jadi anak ngomong, siap, anak datang Buya. Insya Allah sampai ke Buya Sukri anak datang. Karena ini satu kehormatan bagi saya, para jamaah. Kenapa saya bilang sebagai satu kehormatan? Kami ini wong miskin ilmu. Yang minta ini guru. Anak ini cuman sekolah 4 tahun di pondok. Wong nanya sama aku, pondok mana nih Ustadz Ali? Tidak pernah ketinggalan pondok apa tidak aja. Anak ini mondok di Ngabar Wali Songo di Jawa Timur tahun 94. Tamat aku, ada ijazahnya, jangan takut kamu tuh. Ada ijazahnya, ada sahadanya. 4 tahun anak Tarbiyatul Muallimin Al-Islamiyah. Tahun 98 anak melok tes ke Al-Azhar Mesir. Alhamdulillah lulus anak. Bulan 9 harusnya anak berangkat tahun 98 ke Al-Azhar untuk melanjutkan pendidikan. Subhanallah, qadarullah, 98 Indonesia krisis moneter waktu itu. Batal saya berangkat. 4 tahun jadi penceramah, saya merasa diri ini banyak nian kekurangan. Saya tebus kekurangan itu, saya sekolahkan anak saya di Darul Habib. Dan alhamdulillah tahun ini sudah tahun ke-7 masuk ke-8 di sana. Saya bilang sama anak saya dulu sama Abuya Habib Nopel, kata Abuya Nopel, Ustadz Ali anak antum jangan diambek-ambek di sinilah. Iya Abuya, kunjuk ke bulat-bulat dengan Abuya. Mbeklah Abuya, pokoknya aku ngembek dia lah sudah jadi be, kataku. Jadi anak aku ngomong ke, nak kau nak minta apa be, abi kirimi, jangan minta balik. Pokoknya jangan minta balik be, aku ngomong kan. Alhamdulillah 2-3 kali dia nak balik. Ini tadi terakhir tahun ke-7, apa namanya, sudah mungkin agak goyang dikit karena sudah masuk tahun ke-8. Saya pergi ke Darul Habib, nemui Abuya Bagir. Tolonglah Abuya bujuk kelas supaya dia masih tahan. Alhamdulillah katanya sudah bi, kalau tak boleh balik aku nak izin balik baik seminggu katanya. Ngomong ke sama Abuya Bagir, tolonglah Abuya izin kelah dulu seminggu 7 hari balik, kaget ku antar ke lagi balik ke pondok. Alhamdulillah 7 hari lah renang, ku tiup-tiup dikit ubun-ubunnya, balik lagi dia sana. Ngapu? Karena aku nebus kekurangan aku dalam menuntut ilmu. Benar saya merasa kurang Pak. Kenapa merasa kurang? Saya ini ceramah tiap hari dari tahun 2000 sampai 2024, 24 tahun ceramah. Kalau sehari beli moiko aku ceramah, terbayang tak kamu kekurangan ilmu yang kita rasakan? Jangan kamu kali ke. Ini jemaah ini kalau ngali ke itu kamu. Terasa anak, kurang-kurang lagi ilmu lah kurang, lah miskin ilmu. Dinjo Allah pesantren pulo. Anak bangun pesantren 2 di Sukamulya dengan Segayam, tambah ngerasuknya anak kurang ilmu. Maka anak ngomong kemarin anakku, nak tuntutlah ilmu nak, tinggi-tinggi nak. Kau tamat dari Darul Habib nak, tanya sama Abuya Bagir, ditaruhnya ke Mekah laju, taruhnya ke Tarim laju, taruhnya ke Madinah laju. Kemana kau turut tiba nak? Kaget kau selesai, mudah-mudahan pondok ini selesai Abi bangun, kau urusilah pondok itu. Abi tak kuat nak, ilmu kita kurang. Maka saya ini berkah nian, diundang sama Abuya Habib Sukri ini mau kasih nian. Ngapo anak yang kurang ilmu ini Pak diajak sama Abuya untuk ceramah di sini. Maka sekali lagi terima kasih Abuya. Gugup aku ini sebenarnya. Kiai kalau sini Habib kalau ini berilmu kalau. Tadi Habib Riki ceramah 20 menit. Nah, berarti anak 15 lebih. Berarti kurang-kurang dikit lah ya dah.
Kalau depan orang pintar jangan banyak ceramah, banyak ngomong, banyak terseleo gitu. Yang saya hormati segenap panitia Arba'in yang luar biasa. Malam pertama, malam kedua sampai dengan malam ketiga ini, malam ketiga ini, keempat, raminya Masya Allah. Bahkan sini istimewa, bukan cuma yang hidup yang dengar, tapi juga guru-guru mulia kita, para wali-wali Allah yang ada di sebelah kanan kita turut menyaksikan kita ini. Jadi kita di sini sekaligus hadir maulid, sekaligus diajak untuk mengingat kematian. Diajak hadis maulid ini, nyingok ke sebelah kanan, ditengokkan kuburan, makam, bagaimana kita diajari tentang kematian. Masya Allah, ini luar biasa. Yang saya hormati para jamaah semua yang insya Allah dimuliakan oleh Allah. Tadi saya sebelum berangkat dari sore tadi saya nonton diskusi nasab di IBTV. Tidak datang pula imat itu. Iya, begocok ya, ajak dia tidak usah berdebat musuhnya. Diajak berdebat, tak galak datang. Aku tonton, aku tak nyingok Rai dia ngomong di depan apa namanya, depan Habib Hanif. Ya aku tak pengen nyingok dia, ndak datang mama itu. Kalau dia pacak nonton, mat, jingok mat kau nak, dak kata efeknya mat kau nak nganu ke habaib batal kena sabalawi, rami wong tambah cinta lagi ado. Ana dengan kejadian pembatalan nasab oleh rombongan iman ini bukannya kita tambah apa namanya tidak percaya dengan Habib, justru tambah cinta. Kenapa saya bilang tambah cinta? Inilah buktikan bahwa para habaib ini benar-benar mewarisi sifatnya Nabi Muhammad SAW. Dari mana Ustaz tahu mereka ini mewarisi sifatnya Nabi Muhammad? Karena sampai hari ini iman itu masih hidup. Benar apa tidak? Woi, matal kena sap uang itu nyari bala itu pak, nyari bala itu karena yang dibatal kena sap alawi masih aman karena mereka ini sabar. Kalau bangsa dia matal kena sap uang komring selesai dia. Nian pak, nian nasab kebatal matal kena sap uang itu bala itu pak. Kalau dia matal kena sap aku misalnya dah, oh Ustaz Ali itu bukan orang Palembang asli, pecah dia. Karena aku tidak sabar. Aku bukan para habaib guru-guru mulia ini. Mereka mewarisi sifat Rasul, masih sabar, menakuni darah, masih mendidih. Nian pak, serius. Justru dengan dia membatalkan nasab para habaib, para ba'alawi ini, kita malah tambah cinta pak. Benar apa tidak? Maka kamu-kamu yang apa namanya sama para habaib ini yang berkhidmah, mentep-mentep lah. Ngapu minimal kamu melok mereka. Almar'u ma'aman ahab. Kita ini akan sama dengan wong yang kita cintai. Kalau kita cinta sama para habaib, maka kita akan bersama mereka. Maka saya dulu pak kenal dengan Habib Mahdi. Wong tahu kalau pak, Habib Mahdi itu disebut ke wong bini kedua aku. Saking kenyotu, makan, minum, tidur, sampai Habib Gasim cemburu dengan aku. Gara-gara ada Ustaz Ali ni lah, aku lagi tak sama Habib Mahdi lagi. Ujar aku salah pula Habib, masih belagak aku dari Habib. Main-main Habib, jangan marah Habib. Kenapa ana dulu dekat dengan Habib? Karena ana tahu kekurangan ana pak. Ana tahu kekurangan ana. Ana miskin ilmu, banyak dosa. Kemana ana nak ngentol kalau tidak sama beliau? Berkah berkawan sama Habib Mahdi, diajak ana kenal sama Abuya Habib Umar, diajak ke Habib Mutin. Amanana nak ngontrok-ngontrok lewat datang ke Rubat. Dah ditolak Abuya. Siapa si Ali ini? Lah pendek, kecil, menang sikok biar aku ni manis. Menang itulah bahaya gitu. Kalau aku nak datang ke tempatnya Abuya Muslim, waduh, dah ketemu pak. Siapa aku nak datang untuk ngoncek ke sana? Dibawa sama Habib Mahdi ke Mekah, dibawa saya jarang ketemu sama Abuya Habib Ahmad bin Alawi Al-Maliki. Kalau aku nak datang dewek ke sana, dah ketemu pak. Ana dibawa sama Habib Mahdi sama Habib Gasim ke Petamburan, ketemu Habib Rizik. Kalau ana nak datang dewek, dah kenal mereka dengan ana. Maka keberkahan kita dengan para habaib ini luar biasa. Maka tutuplah kuping kamu, tak usah dengeri tentang orang-orang yang membatalkan nasabnya para habaib ini. Ana dapat satu cerita pak, ana tutup ini. Ana 15 menit baik, 10 menit, 5 menit, pas nak ceramah ini. Cerita tentang Sarifah pak, yang ditinggal mati suaminya.
Ini Saripah ditinggal mati oleh suaminya dengan beberapa orang anaknya. Singkat cerita, Saripah ini ekonominya jatuh karena dia suaminya sudah meninggal dunia. Dia harus menjual rumahnya. Dia punya rumah. Segitu dijual punya rumah, ekonominya bukan membaik, ekonominya tambah menurun. Sampailah puncaknya, Saripah ini diusir dari rumah kontrakannya. Dia datang menghadap seorang ulama mufti di kota itu, seorang ulama besar. Dia datang menghadap ulama itu dan berkata, wahai ulama, wahai tuan, wahai syekh, izinkanlah aku dengan anak-anak aku numpang tinggal di tempat kau yang besar ini. Karena aku ini terusir dari rumah kontrakan. Aku adalah seorang Saripah, juriatnya Nabi Muhammad SAW. Apa dijawab oleh ulama ini? Kalau memang kau Saripah, tunjuk ke buktinya. Karena dulu belum ada Rabita Alawiyah, belum ada bagian nasab yang untuk membuktikan bahwa ini keturunan Nabi. Ya dah. Tunjukkan buktinya kalau kau memang juriat Nabi, kalau kau memang Saripah, tunjukkan buktinya. Tak bisa perempuan ini menunjukkan bukti bahwa dia seorang Saripah. Singkat cerita, ulama ini tidak mau melayani dan tidak mau memberikan tempat. Begitu dalam perjalanan keluar dari rumah ulama ini, kecewa Saripah ini tadi dengan anaknya keluar, dia ketemu dengan pemuka Yahudi. Disambut oleh pemuka Yahudi ini. Ngapo ada apa? Dia ceritakan, dibawanya lah tinggal di di rumah Yahudi ini. Habis si ulama ini tadi nolak Saripah ini untuk tinggal di rumahnya. Malamnya ulama ini tadi, seorang mufti yang di kota ini tadi, mimpi dia bertemu Rasulullah SAW. Di dalam mimpinya, ulama ini mimpi beliau berada di sebuah surga dengan istana-istana yang luar biasa. Ulama ini berharap dia bisa masuk ke dalam istana itu. Begitu dia nak melangkahkan kaki masuk ke dalam istana, tiba-tiba dia dipegang oleh pengawal yang nyago di istana itu. Ukhrud, keluar kau. Kau tidak boleh masuk ke sini. Ngapa aku tidak boleh? Kalau kau nak masuk sini, kau pamit dulu sama Rasulullah. Rasulullah tegak di tempat itu tidak jauh. Datanglah ulama ini, ya Rasulullah, aku ni umatmu ya Rasulullah. Aku sering bersolawat kepadamu ya Rasulullah. Aku ini sering bersolawat kepadamu ya Rasulullah. Apa jawab Rasul? Bukti ke dulu kalau kau umat aku. Di balik keomongan dia dengan Saripah tadi, bukti ke dulu kalau kau keturunan. Kata Rasulullah, bukti ke dulu kalau kau umat aku. Terbangun pak ulama ini. Begitu dia terbangun, langsung dicarinya Saripah ini. Keliling dia muter nyari kemana Saripah ini, dapatlah kabar bahwa dia sudah berada di sebuah rumah seorang pemuka Yahudi ini. Ditemuinya oleh ulama ini, oh Yahudi, ngapo? Bener dah ada perempuan yang numpang nginep di rumah kau? Iya ada. Boleh dah aku nak ambil sini biarlah dia tinggal di rumahku? Oh tidak, uji pemuka Yahudi ini. Tidak, dia sudah di sini, bahkan di bagian rumah aku ini sudah kunjuk ke dengan dia. Kaget ulama ini. Kok pemuka Yahudi bisa menerima seorang Saripah tinggal di rumahnya, diinjak ke bagian hartanya pula. Apa kata Yahudi ini? Habis aku nerima perempuan ini dengan anak-anaknya tinggal di sini, dulu aku tidak percaya dengan nabimu, dulu aku tidak percaya dengan Nabi Muhammad, dulu aku tidak percaya dengan Rasulullah. Tapi setelah aku nerima perempuan ini, tadi malam aku bermimpi, aku berjumpa dengan Nabi Muhammad dan Rasulullah mengucapkan terima kasih kepadaku karena aku sudah menampung anak keturunannya di sini. Bahkan setelah menerima ini, berkah rezekiku luar biasa. Maka saksikan olehmu wahai Syekh, kata wong Yahudi ini, aku bersahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Masuk Islamlah pemuka Yahudi ini karena dia memimpi bertemu dengan Nabi Muhammad. Ini baru nanyo ke bae, bukti ke keturunan. Mak manu imat ini kaget mati dia ni kurasa. Selesai berijolah kaumat, pokoknya aku cuma ceramah be. Insyaallah mudah-mudahan manfaat, mantap-mantap kamu dengan para habaib ya, dengan guru-guru kita, khidmatlah bersama mereka. Insyaallah kita akan bersama mereka ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Abu Ya Sukri, terima kasih diberi kesempatan kami untuk hadir di sini, sekedar berbagi cerita. Ada salah saya minta maaf, kalau ada kata menyinggung hati perasaan para habaib, Bapak Ibu saya mohon maaf. Sekali lagi kepada Allah kami minta ampun walaupun minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Talqinu dzikir dan doa syifa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa la ilaha illallah. Astagfirullah wa sallallahu ala Rasulillah.
الفاتحة بنية الشفاء والصحة واللطف والعافية للحبيب علي رشدي بن عبد الرحمن الكاب، وللحبابة الشريفة زينب بنت أبي بكر بن شهاب، ولأخينا كمس محمد أزام خليفة Reza bin Kemas Muhammad Yusuf Reza. Kemudian di akhina Muhammad Apriyanto bin Muhammad Zaini. Waliman awsana bisyifa isbihim syifaan ajilan syifaan la yughadiru ba'dahu sagaman wala alama ala hadiniya wa kunya salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bisyadil Fatihah. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah walhamdulillah wa la ilaha illallah astaghfirullah wa sallallahu ala rasulillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absar wa dhiyaiha wa ruhil arwah wa hayatiha وبهجة النفوس وصفائها وعلى آله وصحبه وسلم في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وشرف وكرم ومجد وعظم ورضي الله تعالى عن أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتبرقنا من بعده تبرقا معصوما ولا تجعلنا ومن معنا وحوالينا شقيا ومطرودا ومعروما آمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. بشر الفاتحة. فاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربنا تقبل منا إنك أنت العليم وتب برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral habaib, rahimakumullah. Minta izin sedikit mengambil keberkahan bersama kita ini sudah lama, mungkin seminggu lebih ya. Ada Sayyid Abdurrahman bin Muhammad bin Abdullah Al-Haddar. Beliau ini muda tapi kita pandang luar biasa. Beliau ini abahnya wong besar, Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar. Beliau adalah iparnya Habib Umar bin Hafid. Beliau adalah iparnya Habib Zain bin Semit. Dan beliau kemarin waktu di Majlis Muaro mentalkinkan jamaah zikir talkin yang biasa dipakai oleh abah beliau. Jadi kita ambil keberkahan, mudah-mudahan kita bersambung dengan para salaf, dengan Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar. Kita semua tahu rijal azim. Abu Umar mungkin bertemu dengan beliau dan banyak salaf lama di Mekah. Kita minta beliau mentalkinkan, kita ikuti talkin dari beliau insyaallah. Fadhal Sayyid. La ilaha illallah إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله
محمد رسول الله صلى الله عليه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك مما استعاذك منه عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم فرج على أهل غزة اللهم فرج على أهل غزة اللهم فرج على أهل غزة فرج على أهل السودان وأهل اليمن وأهل اندونيسيا والمسلمين أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قبول. Jazakumullah khairul jaza. Sudah Sayyid Abdul Rahman insyaallah kita dapat keberkahan tambah dari talqin juga tadi. Fadhol panitia, cucian tangan kalau ada maju ke duluan. Cucian tangan. Fadhol panitia. Mengulangi peringatan Maulid untuk besok malam di Pondok Pesantren Darul Ulum Masjid Al-Burhan bertempat di lorong Zuriyah Kemuning Basuki Rahmat. Kemudian untuk siang hari jam 10 sampai selesai peringatan Maulid akan diadakan di Majelis Taklim Aqidatun Nafi'ah. Asuhan daripada guru kita